Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham TINS. Ya, ini Timah, PT Timah ya, PT Timah. Oke, ini request dari bos kita, Bos Sutomo Sutomo. Ya, thank you Bos Sutomo Sutomo. Teman-teman yang lain silakan request di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe. Ya, ini saya apa ya? Terkejut ya kan. Melihat orang yang nge-follow ya kan, 115.670. Banyak banget ini ya, teens ya. Cukup cukup ini ya, berarti ini banyak investor yang melirik, investor-investor Stockbit ya kan, melirik teens gitu ya. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya ya ya bisa dibilang naik sih dari tahun 2018 ke 2022 ya, ada kenaikan ya, walaupun nggak signifikan. Di 2022 sendiri dia lagi apa nih, sideways ya, nggak terlalu ada apa, ya memang sempat naik, kemudian turun lagi dan sideways. Oke, kalau kita lihat newsnya ini penambang timah jenis selam diprediksi sulit dapat izin. Oh ini berita kurang bagus ini ya. 3 Desember ini berita kurang bagus nih Bos Utomo. Main ID minta impor timah dan aluminium dibatasi. Aduh, ini lagi beritanya kurang bagus ya. Rekomendasi saham, analisa saham, rekomendasi. Laba Teens melesat, ini baru berita bagus ya. So berita bagusnya cuma satu ya. Kalau rekomendasi saham itu apa ya? Itu sih cuman apa, sekedar rekomendasi doang ya kan, bukan berita bener real berita gitu. Oke, lanjut kita mau lihat, company background-nya ya. PT Timah Tbk merupakan produsen eksportir logam timah. Oh, dia eksportir ya. Dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Berarti ini dia fokusnya ke timah ya. Oke, masyarakat di sini punya 26,65%. Oke juga. Wah, ini banyak banget yang punya ya. Citibank, Guoxiao Hong, Morgan Stanley. Oke, ini Morgan Stanley. Oke, 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 oke. Ya, ini PT Timah ya. So, kita lihat Excel kita, market cap-nya di 9 triliun. PER dan PBV-nya masih terbilang murah. ROE-nya cukup tinggi ya. ROA-nya 13, NPM-nya kecil 2,75. Nah, ini yang menarik ini dividennya. Nominalnya cukup apa? Cukup besar juga, Rp60, Rp61 dengan payout ratio 35%, free cash flow-nya 427,95. Nah, pertumbuhan labanya ini juga menarik ya. Dia naiknya signifikan, hampir 3 kali lipat ya, 3 kali lipat bahkan. Dari tahun 2018 ke 2022. Oke juga, Teens. So, kita mau lihat valuasinya. Valuasinya harga saat ini di 1.215 ya. 1.215 di tanggal 6 Desember. Ini semua saya ambil dari Stockbit. Sayangnya PER ini nggak bisa kita analisis karena ada angka minus. Ada angka minus ya untuk PER. Ya, sebenarnya kita bisa pakai kalau teman-teman yang lain tuh pakai EPS ya kan, EPS-nya. Jadi nggak usah pakai PER-nya gitu, tapi EPS-nya. Ya itu bebas ya. Kalau kita kan pakai pengalinya ya. So, mari kita lihat. Ini PBV-nya, kalau secara PBV diskon 7,8%. Nggak apa ya, kecil ya kan, di bawah 10%. Ya walaupun begitu ya diskon juga, cuman kecil. Kecil bos. Oke, mari kita lanjut lihat comparison-nya. Comparison. Sah. Nah ini dia. Ya, ini dia di current P ratio unggul ya.
Maksudnya lebih murah dibandingkan, kompetitornya nih. Oke, bagaimana price to sales? Price to sales juga dia lebih murah ya. Bagaimana dengan PBV? PBV juga sama lebih murah. Wah, bagus juga nih. Lebih murah, Bos. Clean 6/6 ternyata. Di ini ya, di secara comparison ya. Coba kita mau lihat harga wajarnya deh. Ini kayaknya jomplang banget nih 18,98 nih jomplang banget coy. Kita kalikan dengan IPS-nya. 18,98 ya. Sama dengan ini kita kalikan dengan ini. 4.000 coy. Harga wajarnya di 4.000. Tadi historical PBV 1.300 ya. Ini 4.000. Kalau ini berapa ini? 1,93. Coba kita kalikan ya. 1,93 dikalikan dengan 956,72. Ini kali ini. Yap, dapat 1846. Nggak beda jauh ya. 1846. Ini 4000 loh, coy. Makanya aku bilang jomplang ini. Jomplang parah ini. P ratio untuk kompetitor-kompetitor di industri yang sama dan sektor yang sama. Ada INTP, GGRP, KMTR. Ini mungkin juga bukan tentang timah juga sih sebenarnya. INTP. INTP itu tentang apa ya? Lupa aku. Coba kita searching INTP. Indosemen, malah tentang semen. Indosemen ya kan. Oh, karena barang baku ya kan. Di sini kan nah ini. Barang baku. Jadi timah ini termasuk ke barang baku ya. Ada GGRP. GGRP itu lupa. Gunung Raja Paksi ini tentang, coba kita lihat Gunung Raja Paksi. Kok ke comparison? Kenapa ke comparison? Oke, steel. Ini malah tentang steel ya. Mungkin besi dan baja ya. Memproduksi balok dan lembaran baja ya. Pokoknya tentang barang baku deh gitu. Nggak selalu tentang timah aja. Nah, tapi untuk di industri dan sektor yang sama, si Tins ini unggul ya dengan produksi timahnya ini ya kan. So, lanjut kita ke kita mau lihat ini dulu. Sorry. Kita mau lihat ini di sini ya. Prediksi ya kan, prediksi investor. Kita mau lihat sentimen, tapi enggak kita buat ke Excel ya. Oke, DUN 1255. Apa nih? 1135. Oke, ini tanggal 6 Desember. Dia mau langsung bearish, coy. Membuka prediksinya langsung bearish, coy. Oke, TIN 1150 udah 2. TIN 1069. Jangan tanya kenapa. Ancol suntik vaksin. Nathan 1212. Sepertinya belum siap dalam dekat ini tapi akan boom pada waktunya. Analisis pidato JKW. Apa nih? Jokowi. Turun ke 1150. Disclaimer on. Bukan ajakan buy or sell. Oke. Oke. TIN 1500. TIN 1000. Wah, ini banyak yang kasih ini ya. Kasih bearish prediction ya kan. Syafei Lampung 1330. Ini malah ANTM nih. Goto 70. Goto apa kabar ya? Udah 100 katanya ya. In 1480 ini 1 Desember. Banyak juga ini. Rapat banget 1 Desember. 1 Desember tadi 3 Desember ya kan. Ini kayaknya lagi hot ini Tins ini. Tapi kayak apa ya. Kayak so-so gitu. 50-50. Ada yang bearish, ada yang bullish gitu kan. Halo, salam kenal teman-teman. Prediksi saya tentang harga emiten Tins. Jangan lupa untuk follow. Oke, a human who loves make money. Don't put all in your eggs in one basket. Ya, kata-katanya Warren Buffett. Tins 2000. Ini harum. Oke, ini kebanyakan ini positif semua nih. Ada juga masih yang 1120. Oke, kita ke kesimpulan aja deh.
the end. Sudah puas ya. Kita nggak bisa nyimpulin nih kalau kayak gitu yang tadi kan masih susu ya kan. Tapi di awal-awal langsung diserbu 3 prediksi investor stock itu bearish semua berturut-turut lagi. Oke, tadi kita udah bahas fundamental, valuasi historis, valuasi comparison di industri yang sama dan sentimen. So, kalau kita lihat sentimen secara grafik ini ya. Tadi kita lihat secara grafik masih sideways ini. Ini malah mau ke arah turun nih lihat nih. Tuh. Mau ke bawah nih. Ya kan? Tapi kayaknya ini apa ini? Cuman jangka-jangka pendek aja sih ini. So, sentimen gimana ya? Masih sideways ya. Kita kasih apa nih? Merah aja deh. Ya, sideways. Sideways ya. Fundamentalnya menarik di pertumbuhan laba ya. Pertumbuhan labanya tadi meningkat ya, bahkan sampai pertumbuhan. Gimana pertumbuhan? Intinya laba deh. Nah, sampai 3 kali lipat ya. Di tahun 2018 sampai ke 2022. Valuasi historisnya aduh ini ya di bawah 10% ya. Bos Sutomo. Di bawah 10%, tapi ya di valuasi comparison ininya waduh harga wajarnya di 4 ribuan Bos. 4 ribuan dia Bos. Di ini ya, di comparison-nya ya. Tadi kan PR-nya industri rata-ratanya dia itu di besar banget 18 poin ya kan. 18 poin berapa? 92 tadi ya. Nah ini 18,98. Kalikanlah dengan IPS-nya si Tins ini dapatlah harga wajarnya 4.681,23 gitu. So, ini 4 ribuan kalau secara valuasi comparison ya. Tapi kalau secara historical dia apa di bawah 10%. So, pertanyaannya mau pakai yang mana? Ya kita bisa acuannya dua-dua ini juga nggak jadi masalah gitu. Intinya kita udah tahu oh ini bagus ini kalau kita lihat pertumbuhan labanya bagus sih. Mau pilih yang mana? Kita yakini yang comparison oke, valuasi historical oke juga gitu. Nah, bagaimana masuknya? Kalau masuk sekarang sih karena sentimennya lagi sideways kayaknya nyicil ya. Bisa sih ini buat nyicil-nyicil. Mana tahu nanti ada ikan paus masuk ya kan. Ya namanya lagi sideways ya kan. Lagi sideways mau ke bawah nih gitu. Tunggu ikan paus lagi masuk ke tins. Itu aja sih Bos Sutomo. So ya itu pembahasan Teens ya. Yang mau download Excelnya silakan kunjungi website link.id/766 ini sudah saya update. Beserta yang terbaru ya Teens ini. Oke yang mau request tolong tolong silakan tulis di kolom komentar ya. Udah banyak yang request ya. Ini Teens. Ada lagi yang request AGRO, MPMX. MPMX sudah saya bahas belum sih? SIMP ya kan yang terbaru tadi ada yang tulis komen TOBA, PSSI. Nah, ini saya catat Bos, teman-teman. Ini setiap teman-teman request saya catat. Nah, saya lihat dulu ya kan. Ini menarik nggak untuk dibahas? Kalau nggak menarik ya nggak saya bahas. Karena gini, kalau saham-saham yang baru listing 2 tahun, 3 tahun ya nggak mungkin saya bahas. Orang kita kan bahas historical ya. Kita kan bahas historical 5 tahunan gitu kan. Kita aja pakai data yang ini 2022 sampai 2012 10 tahun Bos, ya kan. Masa kita bahas yang 3 tahunan gitu aja. Kita kan mau investasi jangka panjang ya. Ya setahun 2 tahun gitu, 5 tahun kalau bisa 10 tahun gitu. Makanya kita perhatikan dividennya juga. Yang kayak gini kan nominal dividennya oke juga nih Rp61 gitu. ROE-nya. Ini aja ROE-nya, ROA-nya kan TTM saya pakai. PR-nya juga TTM ya kan. Artinya secara kinerja 12 bulan terakhir gitu. Anggapannya 1 tahun gitu kan. NPM-nya juga NPM 5 tahun, rata-rata 5 tahun gitu. Intinya kita mau lihat performa dia dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun gitu. Maksudnya apa? Ya sama seperti kita melihat orang kan. Kita kan melihat dia persisten gak sih? Tangguh nggak sih dia? Ya kan sama perusahaan ini juga dia kinerjanya gimana sih selama 10 tahun ini kayak gitu sih kurang lebih. Oke,
Itu dulu pembahasan untuk kali ini. So teman-teman, sekali lagi silakan tulis request teman-teman di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, terima kasih. Salam luar biasa.